Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV One pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya, Ustadz Khairuddin, dalam acara yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia dan akhirat. Tema ngaji pagi ini adalah fadilah kita bertaubat kepada Allah. Tentunya kalau kita bicara taubat, kita bicara dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya dosa. Betul tidak? Bahkan kadang-kadang suami punya dosa sama bini. Betul, Bu? Kalau bapak-bapaknya diam aja. Kadang-kadang istrinya pinter nyari duit. Suami udah ngumpetin duit. Duit ditaruh di kaos kaki habis gajian, sisanya 1,5 juta. Masya Allah, kreditan banyak, diumpetin malakinya. Lumayan nih, sebab kalau duit udah masuk sama bini nggak bisa keluar lagi, kan begitu. Begitu istrinya lagi nyuci, ada di kaos kaki, ketemu, waduh ini duit apaan ya? Dia nanya malakinya, bang, ini duit apaan bang? Oh itu duit sial neng. Sial ngapa bang? Sial, gue udah umpetin masih ketahuan. Bini kadang-kadang kita dosa. Bahkan kadang-kadang istri terhadap suami pun punya dosa. Giliran suami lagi punya duit, sayangnya. Tanggal muda biasa, senyum mulu. Pagi-pagi senyum, iyalah abang mau nyusu apa mau kopi? Tanggal muda, iya pak kagak? Kata lakinya kolokan, ucuk. Begitu tanggal tua, beda lagi. Neng kopi, ambil sendiri. Lakinya gendeng. Ini pun dosa. Kadang-kadang dosa terhadap orang tua. Banyak kita dosa terhadap orang tua. Masya Allah, bukan berbakti kepada orang tua, malah nyakitin orang tua. Masya Allah, kerasa sama diri sendiri. Padahal orang tua perjuangannya banyak. Gak akan terbalas perjuangan orang tua, betul tidak? Masya Allah, begitu hebat, luar biasa, dahsyat luar biasa orang tua. Mengandung, hamil, melahirkan, menyusui, subhanallah tidak akan terbayar. Dosa sama orang tua. Maka banyak-banyak bertaubat dari segala semua dosa. Di dalam surat Hud ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'akum mata'an hasana ila ajalim musamma. Mata'an hasanan ila ajalim musamma. Hendaklah kamu semua banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Cukupkah kita hanya beristighfar? Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Apa resepnya? Apa jaminannya bagi orang yang senantiasa beristighfar? Bagi dia senantiasa yang selalu bertaubat. Yumati'kum mata'an, jawab amar. Maka niscaya kami berikan nikmat yang banyak, nikmat yang kesenangan yang luar biasa, mata'an hasanah, nikmat yang bagus fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Ternyata kalau kita mau mengamalkan ayat ini, kunci sukses kalau kita pengen dapat kesenangan dunia,
cukup kita beristighfar, cukup kita taubat. Karena bisa jadi dosa kita yang begitu banyak menghalangi ibadah kita, menghalangi doa kita. Betul apa tidak? Apalagi yang suka main judi. Masya Allah, kadang-kadang main judi. Lupa waktu, lupa daratan. Dia nggak tahu kalau itu adalah perbuatan yang dosa. Giliran main gaplek di pinggir jalan, Masya Allah, berempat-empatnya dikejar mati. Pangkalan ojek main gaplek. Mampus loh, nggak punya balak 3. Ya Allah, itu gaplek kecil banget. Ngangkatnya kuat tinggi banget. Emang apa sih bang angkatnya tinggi banget? Biar enak dikata. Kata temannya, lu juga modar. Dosa setiap saat. Dosa yang begitu banyak. Maka orang yang berdosa lalu dia bertaubat kepada Allah. Yumati'kum mataan hasanah. Diberikan kesenangan. Diberikan nikmat kesenangan yang baik ila ajali musamma. Sampai ajal datang menjemputnya. Pemirsa TV One yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Pak Ustadz, dosa saya begitu banyak. Dosa saya mungkin gak diampunin sama Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampunin Allah. Melainkan dosa musyrik. Pak Ustadz, saya tukang berzina. Pak Ustadz, saya minum minuman keras. Saya mencuri. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya mau bertaubat? Dosa saya yang begitu banyak, kira-kira diampunin tidak? Maka yakin innahu kana tawwabar rahimah. Allah maha penerima taubat hambanya. Pasti doa, pasti dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keistimewaan orang yang beristighfar. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33, subhanallah, ternyata orang-orang kafir Quraisy pernah menantang kepada Rasulullah. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi adzabin alim. Mereka saking tidak percaya kepada Al-Quran, saking tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai mereka berani menantang, wahai Muhammad, jika saja Al-Quran itu benar dari sisi Allah, bukan dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama', maka datangkan hujan batu dari langit. Masya Allah. Ngejek tujuannya mah. In kana hadza huwal haq min indik wa amtir alaina hijaratan minas sama. Awi tina bi adzabin alim. Atau datangkan dengan siksa yang sangat pedih. Orang kafir yang menantang Nabi Muhammad, meminta hujan batu dari langit, meminta azab yang sangat pedih. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Inilah kehebatan istighfar. Inilah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azabnya. Wa hum yastaghfirun. Di mana di tengah-tengah mereka senantiasa banyak orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Subhanallah. Jadi ketika orang kafir meminta hujan batu, meminta siksa yang pedih, Allah tidak turunkan. Bagaimana kita umat Islam yang setiap saat beristighfar kepada Allah, minta dijauhkan bala, minta dijauhkan musibah. Ya udah tobat. Makanya ada ibu-ibu punya suami namanya Bang Kumis, bekas preman.
istrinya solehah. Doa siang malam itu istrinya supaya suaminya tobat. Doa setelah tahajud, ya Allah ya Rabb, suami saya preman gak pernah sholat, supaya suami saya insaf ya Allah, dosanya banyak banget. Namanya Bang Kumis. Lama-lama didoain sama bininya, insaf. Ya Allah Bang Kumis insaf, baru itu sholat. Kumisnya nyebrang ke bibir. Begitu sholat, sholatnya dibalik. Begitu sujud, kejepit kumisnya. Ya Allah, itu Bang Kumis sujud nangis. Aduh. Istrinya ngomong dari belakang, ya Allah alhamdulillah, suami saya udah insaf, baru ini sholat, sampai nangis, inget dosanya banyak banget. Lakinya nanya, apa lu kata tadi? Abang udah insaf. Boro-boro insaf, kumis gua kejepit. Tobat. Dengan kita bertobat, dengan kita beristighfar, kita yakin orang-orang kafir yang selalu meminta turun hujan batu dari langit, dia minta siksa, tapi Allah tidak turunkan karena di Mekah masih banyak orang yang tawaf, gufronaka, ampunkan kami. Lalu bagaimana dengan kita yang lisan kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan enak itu. Makanya yumatikum mataan hasanah. Niscaya kami akan berikan kenikmatan yang bagus. Orang yang istighfar kalau dagang, insya Allah dagangnya lancar. Kalau ngojek mudah-mudahan dapat 7 juta. Masya Allah. Musim corona ngojek 7 juta kan mantep. Ya. Iya. Istrinya sholat duha. Begitu mau berangkat, mama, papa mau OTW. Ya Allah, ngojek aja OTW. Kata istrinya, titi DJ, papa, Masya Allah. Hati-hati di jalan. Kata suaminya, Dedi Dores, mama, Masya Allah. Diiringi dengan doa restu. Istri yang solehah, sholat duha. Subhanallah pemirsa, itu sholat duha punya keistimewaan tersendiri. Ternyata sholat duha mampu menarik rizki, mendatangkan rizki. Sehingga lihat doa orang yang sholat duha. Ya Allah, jika rizki saya di atas langit, turunin ya Allah. Jika rizki saya jauh, deketin ya Allah. Jika rizki saya dikit, banyakin ya Allah. Bahkan jika rizki saya di bawah tanah, keluarin ya Allah. Istrinya nangis sholat duha. Ya Allah, suami saya ngojek musim corona sepi banget. Mudah-mudahan ngojek dapat 7 juta. Bener jam 10 pulang. Istrinya masih pakai mukena. Assalamualaikum. Masya Allah, kata istrinya. Wah, ini papa pulang nih. Istrinya, waalaikumsalam. Oh, papa udah pulang. Iya, ma. Dapat berapa ngojek? Dapat 7 juta. Alhamdulillah. Kata istrinya, berkat doa mama, pak. Mama yang doain sholat duha. Motor mana? Motor gue jual, sepi banget. Ya Allah. 7 juta jual motor. Coba kita. Bagaimana seorang yang selalu beristighfar kepada Allah, man lazimal istighfar, siapa yang senantiasa lazim beristighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, bahkan Allah jadikan setiap kesulitan jalan keluar. Dijamin. Wa min kulli hamin faraja, dari setiap kebingungan kegembiraan, keresahan kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang dia tidak pernah menyangka dan mengira. Itulah kemuliaan, itulah kehebatan daripada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dijawab sukses. Apalagi kita sholat taubat. Bayangkan dosa yang begitu sedikit, dosa yang begitu banyak kita pengen masuk surga. Nabi Adam aja dosanya dikit diusir ke surga. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan yang lebih. Sholat taubat 2 rakaat, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Maka bagi orang-orang yang bertaubat dosanya yang begitu banyak, jika saja dia memohon ampun kepada Allah, dia mengangkat tangannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala ampuni segala semua dosanya. Alhamdulillah. Insya. Maka orang yang bertaubat itu subhanallah. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang berlumuran dosa, dia seorang pendosa. Lalu dengan dosanya dia menjadi dekat dengan Allah. Dengan dosanya membuat dia meneteskan air matanya. Dengan dosanya membuat dia merengek-rengek memohon ampun. Hati-hati saudara. Itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, karena ibadahnya membuat dirinya sombong. Orang yang pendosa itu lebih mulia karena dengan dosanya terus dia menjadi dekat dengan Allah dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah yang membuat dirinya sombong. Makanya pepatah mengatakan syarrun la yadum khairin min khairin la yadum. Keburukan yang tidak berkesinambungan lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkesinambungan. Berhenti dari kejahatan. Syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Lebih baik daripada berhenti dari kebaikan. Bekas preman lebih mulia dibandingkan dengan bekas ustad. Bekas preman jadi ustad. Bekas ustad jadi apa? Itulah kenapa kita harus berhati-hati. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita, kalau kita ngelihat orang yang mempunyai keistimewaan, orang memiliki derajat, orang yang terhormat, maka kita harus berhusnuzon. Ya Allah, bisa jadi dia lebih mulia. Lihat, orangnya terpandang, saya mah nggak punya kemuliaan apa-apa. Berarti orang yang mulia, orang yang mempunyai keistimewaan lebih mulia dibandingkan dirinya. Oh, berarti sadar kita tidak lebih baik. Kalau kita melihat ada orang tua, Masya Allah, dia mah udah tua, mungkin ibadahnya banyak, sujudnya banyak, amalnya banyak, dia lebih mulia dari saya. Akhirnya orang tua kita anggap lebih hebat. Iya bang agak? Jangan lihat orang tua, wah dia mah tua juga tua kejemur. Ada yang begitu ya? Iya. Tua kejemur. Kalau kita ngelihat ada orang alim, lebih alim dari kita, maka kita mengatakan, ya Allah, bisa jadi dia lebih mulia karena dengan ilmunya dia lebih dekat dengan Allah, dengan ilmunya dia bisa amalkan. Saya apa? Orang bodoh nggak bisa mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang alim itu. Oh, berarti orang alim lebih mulia dari kita. Karena dia mendapatkan kemuliaan dari Allah karena sebab ilmunya. Karena orang alim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Beda, orang alimah hidupnya lebih mulia, dia mendapatkan dengan ilmunya, dia dapat beribadah dengan khusyuk dan dengan tenang. Kalau kita ngelihat orang bodoh, ya Rob, bisa jadi dia lebih baik dari saya. Dia orang bodoh, mungkin dia dosa, mungkin dia banyak maksiat karena dia nggak tahu ilmunya. Tapi saya melakukan dosa dan kesalahan, saya tahu ilmunya. Saya tahu bakal dapat dosa, tapi tetap saya langgar. Kepada orang bodoh lebih mulia orang bodoh. Subhanallah. Kalau kita ngelihat, bahkan kita melihat ada orang yang kafir, belum dapat hidayah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, sekarang dia kafir, sekarang dia belum dapat hidayah, sekarang dia menyembah kepada selain Allah, tapi besok dia dapat hidayah, semua dosanya rontok. Saya apalah? Islam dari kecil, mungkin ibadah saya belum seberapa, saya pun nggak tahu apakah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah atau tidak.
Itulah pentingnya bahwasanya kita selalu mengingat-ingat dosa kita. Jangan menganggap diri kita lebih mulia. Seorang sahabat Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas. Kenal Abu Nawas? Tahu di mana? Ternyata Abu Nawas itu, perjalanan beliau itu sebelum menjadi waliullah, beliau orang yang gemar meminum khamar, gemar berzina, mohon maaf, gemar berjudi. Tapi di penghujung hayatnya Abu Nawas dapat hidayah dan dia bertaubat. Abu Nawas menciptakan selawatan yang begitu mulia. Apa kata Abu Nawas? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Mohon maaf pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara. Masih pagi, suaranya masih serak. Mudah-mudahan kita semua selamat dari segala semua dosa-dosa kita, diampuni dosa kita. Lihat Abu Nawas, dia punya selawatan. Seorang sahabat daripada Harun Ar-Rasyid yang terkenal lucu. Ilahi lastulil firdausi a'la, ya Allah, saya bukan ahli sorga. Saya nggak pantas ya Allah. Kenapa? Karena Abu Nawas merasa dia banyak dosanya. Karena Abu Nawas merasa dia seorang pendosa. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi ya Rabb, saya nggak kuat menahan panasnya api neraka jahanam. Ini subhanallah, selawatan aja lucu. Masuk sorga kagak pantas, masuk neraka kagak mau. Inilah Abu Nawas. Wahabli taubatan, maka anugerahkan saya taubat ya Allah. Wahabli taubatan waghfir dzunubi, dan ampuni dosa saya. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka engkau yang maha pengampun daripada dosa-dosa yang besar. Makanya Abu Nawas beda ketika masih hidup, dia wasiat sama anak-anaknya. Wahai anakku, Abah berwasiat. Wasiat apa ayah? Wasiat apa Abah? Nih kalau Abah mati, Abah sudah siapkan kain kapan. Pas dilihat kain kapannya kusam, dekil, udah lama. Ternyata Abu Nawas berpikiran beda. Emang dasar orangnya lucu. Dilihat sama anaknya, mana kain kapannya wahai Abah, wahai ayah. Ini wahai anakku, Abah sudah siapkan kain kapan. Ternyata pas dilihat kain kapan yang kusam, penuh dengan noda-noda. Anaknya komplain nih, wahai orang tuaku, wahai Abah, wahai ayahku. Engkau orang termulia, engkau dekat dengan raja. Kenapa ketika engkau meninggal dunia, kau sudah siapkan kain kapan yang lusuh, yang sudah banyak noda? Apa kata Abu Nawas sambil bercanda? Lu kagak tahu, ntar kalau gua mati, gua dikuburin. Ditanya sama malaikat, marobuka. Apa kata Abu Nawas? Malaikat, lu lihat nih kain kapan gua udah lama. Gua bukan mati baru. Mungkin lu salah kamar. Nih kali yang di samping lu tanya nih. Tuh. Subhanallah. Pemirsa TV One yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan manusia tidak ada yang tahu. Apakah di penghujung hayatnya dia dalam keadaan bertobat dengan taubatan nasuha. Terus kita memohon kepada Allah. Terus kita banyak beristighfar kepada Allah. Terus kita memperbaiki diri kita. Tentunya Al-Fakir menasihati diri Al-Fakir sendiri. Dan buat para hadirin sekalian, buat para pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, yang mungkin kemarin-kemarin masih banyak dosa yang dia lakukan. Masih sering nyakitin istrinya. Setelah dengar tayangan ini, taubat. Jangan nomor perempuan diganti.
nomornya Santi. Namanya Santi. Kadang-kadang punya cabe-cabean. Ya Allah. Diganti sama Santo. Begitu nelpon kata suaminya, "Neng, jangan Neng, itu Santo." Emang apa-apa? Nagih utang. Padahal selingkuhannya. Ya Allah. Ada yang begitu ada? Akhirnya istrinya kecewa. Akhirnya gula ditaruhin garam. Garam ditaruhin mereknya gula. Begitu mau ngeteh, dilihat, wah ini gula. Begitu ditaruh, nggak taunya garam. Begitu diminum, asin banget. Kata suaminya, "Waduh, kok ini gula bisa asin begini?" "Lah abang, Santi abang ganti sama Santo. Garam saya ganti sama gula rasanya." Ayo, yang masih punya dosa. Sama istri yang suka nyakitin istri, yang suami masih durhaka terhadap suaminya, mohon maaf. Kadang-kadang suami masih banyak yang ngelawan, meminta keinginan yang suami tidak mampu membeli. Udah tahu suaminya miskin, pengen minta emas. Kan tambah pusing. Ngomong sama suaminya, "Bang, lu memang laki geblek. Coba bang mikir bang, no, lihat orang-orang no. Emasnya 24 karat. Mpo ono 23 karat. Mpo ono, mpo minah 22 karat. Gua mah boro-boro 24. Boro-boro 23. Boro-boro emas 22 karat. Sekarat aja kagak." Kata suaminya, "Gue doain lu biar sakaratul maut." Ya Allah. Yo ayah bunda, suami istri, anak terhadap orang tua yang punya dosa, hati-hati. Kita bisa sukses karena doa orang tua, betul tidak? Betul tidak? Kita bisa sukses karena orang tua, tanpa orang tua nggak mungkin sukses. Hati-hati, jangan mentang-mentang jabatan ente tinggi, harta ente banyak, ibadah ente banyak, bahkan haji tiap tahun, umroh setiap bulan. Kalau ente semua dosa terhadap kedua orang tua, mohon maaf, seluruh amal ibadah kita ditolak mentah-mentah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, kita taubat. Dengan kita taubat, insya Allah kita kembali dalam keadaan bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya bersih, selamat dari hasud, iri dan dengki. Tidak pernah dirinya merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Mudah-mudahan pada kajian pagi ini, pecinta Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar dari orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Orang lain belum tentu lebih buruk dari kita. Dengan kita bertaubat, manusia bagaimana diukur ketika wafatnya. Walaupun sekarang dia pendosa, dia banyak kesalahan, seorang preman, ketika dia bertaubat, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang Abu Nawas. Sebagaimana banyak kisah-kisah seorang pendosa yang ketika dia bertobat, amalnya diterima oleh Allah. Maka termasuk orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One, pencinta Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di pagi hari ini pelajaran yang kita dapat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah, mampu lisan kita beristighfar kepada Allah atas segala semua dosa-dosa kita. Dan kita iringi dengan banyak bertaubat, taubatan nasuha, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah berikan anugerahnya kepada siapa yang senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua orang yang dapat hidayah, mampu bertaubat, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita. Demikian ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, mungkin udah ada yang lapar. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.